Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung aja ya. Ini adalah video khusus yang saya buat untuk latihan sidang, dan yang akan saya jelaskan atau yang akan saya sampaikan di sini adalah hal-hal yang biasanya ditanyakan oleh penguji pada saat sidang. Kita mulai dulu dari bab 1 ya. Bab 1 dulu. Bab 1 ini yang biasanya ditanyakan itu poin pertama adalah mengenai latar belakang, tentu saja. Latar belakang masalah ya. Jadi kalau pada saat ditanya latar belakang masalah tuh jawabnya jangan kemana-mana. Kita fokuskan bahwa di latar belakang masalah itu ada 3 aspek yang menjadi data pendukung kita sebelum kita menentukan judul. Pertama ada landasan apa dulu? Landasan normatif. Kedua, landasan empirik. Dan ketiga, landasan teoritik ya. Nah, landasan normatif ini kalau misalnya dalam skripsi yang judul tentang SDM itu biasanya undang-undang ketenaga kerjaan. Kemudian landasan empiriknya, nih landasan empirik ini tuh data-data yang dari perusahaan ya. Dari lokus. Kan dalam skripsi kita tuh ada 3 variabel. Variabel Y, X1, dan X2. Untuk variabel Y, data empiriknya itu haruslah data yang murni dari perusahaan. Tidak boleh dengan prasurvei. Maka untuk bimbingan saya insya Allah ini aman ya. Cuman diingat-ingat aja data Y-nya itu apa. Kalau misalnya kinerja pasti adalah ini ya, laporan rekapitulasi laporan kinerja. Berarti data kinerja dari perusahaan. Untuk X1 dan X2-nya ini adalah prasurvei ya, dua-duanya ya. Ini juga prasurvei. Tapi mungkin ada juga yang data dari perusahaan. Kenapa yang data kinerja yang Y ini harus murni dari perusahaan? Ini wajib murni dari perusahaan karena ini adalah merupakan laporan faktual dari apa yang benar-benar terjadi di perusahaan. Kalau dari prasurvei, ini bisa kita ambil cuman bolehnya di X-nya aja. Karena prasurvei ini sudut pandangnya jadi kalau faktual berarti ini dalam sudut pandang atau perspektif dari perusahaan, murni dari perusahaan kan. Nah, kalau dari prasurvei, karena kita prasurveinya ke responden, dalam hal ini karyawan, berarti otomatis ini adalah perspektifnya dari karyawan. Sedangkan yang menilai kinerja itu kan ya perusahaan. Jadi kita butuh ini. Dan data dari Y itu adalah merupakan data mengenai Y yang tidak optimal kan. Sehingga ini bisa jadi acuan yang kuat untuk kita menentukan variabel yang lemah tadi. X1 dan X2 tidak optimal. Dan mempengaruhi Y yang tidak optimal. Oke. Jadi di sini harus tahu ya. Nanti kalau misalkan penguji nanya, ini latar belakang harus ada data apa aja? Pertama harus ada landasan normatif, yang kedua harus ada landasan empirik, dan yang ketiga adalah landasan teoritik. Nah, apa itu landasan normatif? Landasan normatif itu adalah yang umumnya berupa ketetapan yang ditentukan baik oleh pemerintah atau ketetapan atau ketentuan ya, baik yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun perusahaan. Sehingga kalau untuk landasan normatif itu bisa dengan undang-undang ketenagakerjaan, bisa juga dengan peraturan perusahaan. Oke. Nah,
harus bisa nyebutin ini landasan normatif. Kemudian landasan empirik apa? Landasan empirik itu adalah data yang diperoleh dari lokus atau dari objek penelitian, yang mana karena saya ini judulnya mengenai kinerja, ya tentu awalnya memang saya melihat adanya masalah kinerja di perusahaan yang tidak optimal. Dan karena itu saya memberanikan diri untuk menggalinya ke perusahaan, dan ternyata perusahaan punya data itu. Data empirik untuk variabel Y itu adalah data kinerja, yang mana datanya itu adalah ini, tunjukkan. Datanya kan di sana mengenai laporan kinerja nih, bahwa kinerja karyawan itu dari apa yang ditargetkan perusahaan, kinerjanya itu ternyata tidak mencapai apa yang ditargetkan. Itu adalah indikasi bahwa kinerja itu memang benar tidak optimal. Nah, yang jadi pernyataan, kenapa kinerjanya kok tidak optimal? Oh, ternyata diduga ada 2 variabel lain yang mempengaruhi, dan masing-masing dari mereka ada data empirisnya loh. Dan saya ini melakukan prasurvei dengan menyebarkan kuesioner, sejumlah berapa kuesioner kepada karyawan dari perusahaan tersebut. Dan inilah hasilnya, ternyata baik prasurvei di empiris X1 maupun X2 sama-sama menunjukkan bahwa kedua variabel itu tidak optimal. Maka ya itulah yang menjadi penyebab kenapa, itulah yang saya duga menjadi penyebab kenapa kinerja di perusahaan yang menjadi lokus ini belum optimal, karena X1 dan X2-nya juga ternyata belum optimal. Oke, itu landasan empirik ya. Kemudian landasan teoritis. Landasan teoritis ini adalah teori, karena namanya teoritis ini otomatis namanya teori. Tapi yang uniknya di bab 1 itu, teori yang dibutuhkan di sana bukan teori mengenai definisi. Misalkan kinerja adalah bla 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 bla, kemudian motivasi adalah bla 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 bla. Nah, bukan itu, tapi justru teori yang dibutuhkan di sini adalah teori yang mendukung atau teori yang menyatakan keterkaitan atau pengaruh antar variabel. Sehingga kalau di latar belakang itu, kalau normatif itu satu untuk semua. Landasan empirik harus ada 3. Landasan empirik atau data untuk variabel Y, data untuk variabel X1, dan data untuk variabel X2. Nah, kalau untuk landasan teoritis, ya berarti dia juga harus punya 3. Yaitu teori yang menyatakan bahwa X1 itu mempengaruhi Y. Ini harus ada teorinya. Kemudian berikutnya di X2 juga harus ada teori yang kedua, itu adalah yang menyatakan X2 mempengaruhi Y. Dan yang berikutnya teori yang menyatakan bahwa X1 dan X2 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Oke. Jadi ini udah clear ya. Dan di bab 1 masing-masing coba cek lagi. Teorinya kalau misalkan masih teori definisi, ya itu harus siap aja kalau misalnya penguji menanyakan dan kita masih mencantumkan teori definisi, siap-siap aja untuk dapat kritikan dari dosen penguji. Nah, kita di bab 1 ini harus menguasai dan jangan pernah menceritakan apa yang tidak diceritakan pada skripsinya. Jadi fokus ke masalah ya. Kenapa ngambil judul ini? Ya sebetulnya nggak ujuk-ujuk sih Pak saya ngambil judul ini. Ya tentu aja saya datang dulu ke perusahaannya dan melakukan observasi. Ada beberapa masalah, tapi saya langsung bisa melihat kinerja karyawan di sana setelah melakukan wawancara. Misalkan kinerja karyawan di sana itu belum optimal. Jadi saya meminta izin ke perusahaan untuk memperoleh data mengenai kinerja, dan inilah data mengenai kinerja. Nah, sambil saya meneliti data mengenai kinerja, dan ternyata dari data itu memang kinerja karyawan di perusahaan ini itu belum optimal. Sambil saya melakukan observasi, saya pun menyebarkan prasurvei kepada variabel yang saya duga menjadi penyebab kenapa kinerja di sana itu belum optimal. Nah, dari beberapa variabel yang terduga gitu, yang saya duga mempengaruhi, ada 2 variabel yang paling menarik perhatian saya dan menurut saya ini paling tidak optimal di perusahaan.
Karena itu saya membuktikannya dengan menyebarkan prasurvei. Prasurvei untuk variabel X1 dan X2 kepada karyawan tersebut. Dan inilah datanya. Nah, kan itu nggak cukup aja. Pertama, karena kita ini adalah seorang peneliti yang awam, jadi pendapat kita itu harus dikuatkan atau dibuktikan dengan data-data yang mendukung itu. Nggak bisa kita mengatakan perusahaan ini belum optimal kinerjanya. Itu kan baru pendapat kita ya. Ya, kita butuh bukti. Buktinya itu adalah pertama dengan data empirik ini. Nah, setelah ada data empirik menguatkan apa yang kita sampaikan di bab 1 bahwa bahwa Y itu belum optimal loh, penyebabnya X1 dan X2 loh. Kita butuh teori yang mendukung itu. Nah, di masing-masing bahasan ketika kita membahas bahwa X1 berpengaruh terhadap Y, bahwa X1 tidak optimal setelah ada prasurvei ya. Prasurvei menyatakan X1 tidak optimal. Maka kita kan mengatakan di sana bahwa X1 yang tidak optimal ini menyebabkan Y menjadi tidak optimal juga. Nah, kita butuh teori yang mendukung ini. Teori dari pakar siapa yang menyatakan walaupun tidak sama dengan apa yang kita sampaikan tapi relevansinya ada gitu. Mungkin ada pakar yang menyatakan bahwa kalau X1 tidak optimal akan mempengaruhi kinerja yang tidak optimal. Atau misalkan di sini yang X1-nya motivasi, bahwa kalau motivasi tidak optimal atau kalau motivasi karyawan itu buruk akan berimbas kepada kinerja yang buruk juga. Misalkan seperti itu. Jadi datanya itu harus mendukung atau teorinya ya, bukan data ya, maksudnya data teorinya, teori harus mendukung. Nah, kalau misalkan semua yang kita sampaikan itu dari mulai landasan empirik nih, landasan empirik sudah ada datanya, kemudian masing-masing apa yang kita sampaikan itu didukung oleh teori yang dicantumkan di bab 1, maka insya Allah itu udah ajeg banget tuh, judulnya udah sangat reasonable. Permasalahan yang kita angkat juga sudah tersampaikan, lalu dukungan dari teori ahli, sehingga judul yang kita ambil itu menjadi sangat kredibel untuk diangkat menjadi penelitian. Nah, judulnya kredibel. Nah, oke, ini di bab 1 biasanya berkutat di masalah ini. Ini kita jaga-jaga aja kalau pengujinya setiap bab itu dia melakukan pengujian yang sangat teliti. Nah, di bab 1 inilah yang harus diingat-ingat. Kemudian berikutnya mengenai latar belakang masalah, Pak. Bukan latar belakang masalah, identifikasi ya. Di sini kita lanjutkan identifikasi. Ini kan ada 12 variabel ya. Ini tuh adalah variabel-variabel yang kita anggap menjadi ya, yang kita anggap banyak masalahnya lah ya di perusahaan. Jadi itu jumlahnya 12. Lalu mengerucut menjadi menjadi yang paling ujung itu adalah rumusan masalah kan. Rumusan masalah dipecah menjadi 3 variabel yaitu Y, X1 dan X2. Nah, itulah. Tapi lebih banyak sih ke yang ininya ya, latar belakangnya dan data-data di bab 1. Data-datanya jadi kita harus menghafal atau nggak harus semuanya, tapi kita harus tahu poin-poinnya. Landasan normatif kita itu apa? Kemudian landasan empiriknya apa? Kita fokus ke data yang kinerja yang dari perusahaan, kemudian prasurveinya. Kita harus fokus ke situ. Dan yang tidak kalah penting yaitu mengenai teori. Masing-masing teori yang mendukung ketiga data yang kita sampaikan ini harus kita hafal lah. Nggak harus hafal pun kita tahu letaknya ada di mana atau teorinya dari siapa. Nanti bisa dibuka poskripsinya. Lebih bagus lagi kalau hafal sih. Oke, itu untuk bab 1. Oke, ini berikutnya bab 2. Bab 2, sebelum membahas pertanyaan, kita harus paham dulu sedikit makna mengenai bab 2 ini ya. Bab 2 itu kan kajian teori ya. Yang mana ya, dari bab 1 kita mulai dengan penentuan judul, berarti bab 2 ini fokus kepada teori-teori yang mendukung, yang membahas mengenai variabel yang kita angkat sebagai
judul penelitian ya. Berarti yang dibahas pada bab 2 itu, kajian teori yang dibahas di sana itu adalah pertama mengenai 3 teori. Pertama grand teorinya dulu. Kemudian middle theory. Dan berikutnya applied ya. Oke, kalau yang penelitiannya fokus ke SDM, berarti grand teorinya itu adalah SDM. Kemudian middle teorinya itu adalah teori yang teori-teori yang bukan. Yang pertama grand teori itu adalah manajemen, karena kita rumpun ilmunya manajemen. Nah, kemudian untuk middle-nya, kalau untuk yang SDM itu dia teori-teori SDM. Kalau pemasaran ya dia pemasaran. Nah, di apply teori ini membahas mengenai teori yang diambil, yaitu variabel Y. Maksudnya variabel yang diambil ya, berarti teori variabel Y, teori variabel X1 dan X2. Yang mana dari sini tuh turunannya ada banyak ya. Memulai dari definisi. Ini masing-masing variabel nih, baik X1, X2, Y, X1 atau X2. Definisi, kemudian sampai ke hal-hal yang spesifik mengenai variabel tersebut, sampai ke dimensi. Bahkan sampai ke indikator kalau ada. Oke, kemudian pada akhirnya itu ada yang namanya kerangka penelitian kan, di bab 2 ada kerangka penelitian. Nah, kerangka penelitian ini adalah intisari atau ya, diekstrak dari teori-teori yang di atasnya ya. Dan kerangka penelitian ini akan terfokus kepada teori-teori yang mendukung gitu dari judul penelitian kita. Pertama ada 2.1 kali ya. 221 itu adalah teori mengenai hubungan X1 dan X2. Ini harus ada. Kemudian 2.2.2 ini pengaruh X1 terhadap Y. 2.2.3 ini pengaruh X2 terhadap Y. Dan 2.2.4 ini adalah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, teori-teori ini adalah yang harusnya juga dibahas di atasnya ya. Harus dibahas pada kajian sebelumnya, sebelum kita membahas kerangka penelitian. Nah, ini masing-masing dari sub-sub ini tuh kan ada teorinya ya. Ini ada teorinya, ini ada teorinya, ini ada teorinya, ini ada teorinya. Dan yang diperiksa di sini itu adalah relevansi dengan paradigma penelitian. Paradigma penelitian kan bentuknya seperti ini ya. X1, X2, dan ini Y. Ini dimensi-dimensi kan. Terus pakarnya siapa. Dan tahun. Ini X1. Ini X2. Ini dimensi-dimensi. Kemudian pakarnya dan tahun. Kemudian ini X lagi, ini Y ya. Ini Y, dimensi-dimensi, sama kemudian ada pakar dan tahun. Oke, ini kan ada panah seperti ini, tapi ini nggak ada ujung panahnya, dan ini seperti ini. Oke, jadi pada paradigma ini, dimensi yang tercantum di sini, saya tandain ya. Dimensi yang tercantum di sini itu harus dibahas di sini, di bab 2 sebelumnya, oke? Harus ada ketika bahasan dimensi. Jangan di sini dicantumkan tapi di bahasan bab 2-nya itu nggak ada gitu.
Di bahasan mengenai dimensi variabelnya nggak ada. Kemudian ini pakarnya. Nah, kalau masalah pakarnya kita harus ada juga di bab 2 ya. Di bab 2 harus diulas juga. Masalah ini juga sama, harus pada diulas. Nah, kemudian di sini kan ada ya teori nih. Di sini ada pakar dan tahun. Nah, kalau ini menunjukkan teori yang mendukung hubungan antara X1 dengan 2. Berarti otomatis teori ini tuh harus dimuat di mana? Di sini. Nah, teori ini harus ada diulas pada kerangka penelitian yang membahas mengenai 221. Nanti penguji itu akan ngecek, ini si pakar ini nih, ada nggak dibahas nggak di 2221. Terus dia juga akan baca apakah teorinya spesifik menyatakan hubungan antar variabel atau tidak. Nah, berikutnya yang ini pengaruh X1 terhadap Y. Yang ini kan ada pakar dan tahunnya juga ya. Dan tahun. Si teori ini harus ada di mana? Harus ada di sini. Harus dibahas di 2.2.2. Yang membahas mengenai pengaruh X1 terhadap Y. Nah, kemudian di sini juga sama. Ada teori kan? Dan tahun. Ini harus diulas di sini. Teorinya harus ada. Jangan di sini ada tapi jangan di sini nggak ada, di sini nggak ada tapi di sini ujuk-ujuk ada gitu. Jadi semuanya tuh harus relevan ya. Semuanya harus relevan, berkesinambungan, dan semakin ujung itu apa yang dibahas di sini kan mungkin sangat umum ya. Yang di sini sangat umum nih yang di poin ini. Kemudian makin kesini makin mengerucut nih bahasan mengenai dimensi masing-masing variabel. Nah, berikutnya ke kerangka penelitian, ke kerangka pemikiran, kerangka penelitian ini fokus kepada teori-teori yang mendukung yang nantinya akan kita cantumkan di paradigma. Otomatis yang dicantumkan di sini itu ujungnya harus dicantumkan di sini. Oke. Harus dicantumkan di sini. Oke. Nah, jelas ya bab 2 mengenai itu. Oh iya, saya juga lupa di bab 1 tadi saya belum membahas mengenai teori hubungan. Nah, di bab 1 juga harus ada teori yang menyatakan keterkaitan X1 dan X2 terhadap Y. Bahwa X1 dan X2 itu berkaitan loh untuk menciptakan Y yang optimal. Oke, ini sekian bab 2. Oke, ini kalau di bab 3 itu biasanya yang akan dicek di sana itu mengenai relevansi atau sinkronasi ya dari paradigma dan operasional variabel. Jadi kalau pengujinya ngecek tuh biasanya dia akan nyocokin antara paradigma yang bab 2 yang ada di bab 2 tadi dan operasional variabel yang ada di bab 3. Oke. Kan tadi paradigma tuh yang tadi ya, yang di ujung bab 2 yang bentukannya seperti ini. Dan di sini ada teori. Kemudian ini ada teori ada dimensi, kemudian ini ada teori dan pakar, ini ada teori dan pakar, ini ada teori dan pakar. Nah, kalau di operasional variabel kan bentuknya tabel ya. Tabel seperti ini. Ada beberapa sampai kita fokuskan yang akan dicek itu adalah mengenai konsep variabel. Nih, ketika membahas mengenai Y misalkan. Y ini bla 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 kan ada teorinya nih. Terus di sini ada pakar dan tahun. Nah, ini dicocokinnya gimana? Ini si pakar yang dicantumkan di sini harus sama dengan pakar yang tercantum. Oh, maaf. Karena itu variabel Y, ini harus sama pakarnya dengan yang tercantum di sini nih. Oke. Ini harus sama, nggak boleh beda. Penulisan namanya sampai ke tahunnya harus sama. Kalau misalkan beda itu akan jadi sanggahan dari penguji.
Sama halnya juga dengan di sini X2 dan X3. Ada hal yang seperti ininya juga ketika di bawahnya itu mencantumkan pakar dan tahun. Ini yang di sini akan mengacu ke sini. Maaf. Itu X2 ya. Ini X1, ini X2. Yang di sini akan mengacu ke sini. Dan yang sini akan mengacu ke sini. Harus sama, nggak boleh beda. Jadi harus semakin relevan ya. Dan kemudian di bab 3 itu akan dilihat juga mengenai apa tuh ya? Yang rencana ya. Rencana atau schedule-nya lah, rencana penyusunan penelitian kalau nggak salah itu ya namanya. Rencana penyusunan penelitian gitu ya, saya agak lupa. Yang di sana tuh kan mencantumkan bulan apa UP, bulan apa sidang, bulan apa bulan apa penyusunan bab 3 dan bab 4, kemudian bulan apa sidang. Ini tuh harus sesuai ya. Sekarang kan sudah bulan Januari, sekarang Februari, nanti sidang kan Februari ya. Pas sidangnya juga harus ada di bulan Februari. Kalau yang sudah terlanjur mungkin nanti harus diupdate pada saat revisi. Oke, ini bab 3 ya. Oke, baik, ini bab 4. Bab 4 itu akan terfokus pada diagram jalur ini ya, gambar diagram jalur. Namun sebelumnya mungkin akan juga ditanyakan mengenai kedua uji ini. Uji validitas dan uji reliabilitas. Nanti mungkin penguji akan nanya, gimana uji validitasnya, gimana uji reliabilitasnya? Valid Pak dan reliable gitu. Kenapa valid dan reliable? Kalau validitas itu karena semua instrumen penelitian saya baik pada variabel X1, X2 maupun Y, masing-masing instrumen penelitiannya, yang jumlah instrumen penelitian itu adalah indikator ya, indikator penelitian yang mana itu tuh bentuknya pernyataan kuesioner yang kemudian dijawab oleh responden, lalu nilainya itu kan diolah. Nah, dari masing-masing variabel ini angka kritisnya untuk uji validitas mereka di atas 0,300. Sehingga kesimpulannya ya semua instrumen penelitian saya itu valid. Oke, dan untuk reliabilitasnya masing-masing variabel itu angka kritisnya di atas 0,700. Sehingga ya variabel penelitian saya semuanya reliable juga. Oke, ini yang awal-awal ya. Dan kemudian ini akan terfokus atau banyak nyecernya di sini nih, di diagram jalur yang merupakan hasil penelitian kita. Nanti penguji itu akan nanya itu maksudnya apa. Ya kita berarti harus tahu bagaimana cara membacanya. Nanti penguji akan bilang coba bacakan. Atau coba jelaskan itu maknanya apa. Nah, cara menyampaikan itu adalah seperti ini. Ini kan banyak nilai-nilai nih. Kita harus paham betul ini apa. Walaupun kita melakukan pengujian SPSS dengan bantuan orang lain, kita harus paham mengenai makna dari nilai-nilai ini. Cara menyampaikannya adalah, ini adalah hasil penelitian saya dengan menggunakan analisis SPED yang datanya itu berasal dari penyebaran kuesioner lalu diolah dengan bantuan SPSS, dengan bantuan Excel dan XPSS. Akhirnya inilah hasil dari penelitian saya secara pengujian dengan SPSS tersebut. Di sini ada angka-angka yang merupakan angka ini tuh koefisien ya, ada koefisien, ada masing-masing angka ini ada maknanya. Pertama nyampeinnya motivasi dan kompetensi, koefisien korelasi motivasi dan kompetensi nilainya adalah sebesar 0,793. Koefisien jalur X1 terhadap Y nilainya adalah sebesar 0,766. Koefisien jalur X2 terhadap Y nilainya adalah sebesar 0,167. Dengan demikian koefisien determinasinya adalah 0,818
dan epsilonnya adalah 0,182. Jadi harus diingat-ingat. Pertama, korelasi, motivasi, dan kompetensi. Menyampaikannya dan atau dengan. Kata sambungnya dan atau dengan menunjukkan hubungan atau korelasi. Koefisien korelasi X1 dan X2, yaitu motivasi dan kompetensi, nilainya adalah 0,793. Ini namanya apa? Koefisien korelasi. Oke, kemudian koefisien jalur X1 terhadap Y nilainya adalah sebesar 0,766. Namanya ini apa? Koefisien jalur atau beta ya. Dan berikutnya koefisien jalur X2 terhadap Y nilainya adalah sebesar 0,167. Ini juga koefisien jalur. Nah, lalu dengan demikian koefisien determinasinya adalah sebesar 0,818. Koefisien determinasi itu apa? Ini adalah pengaruh total. Pengaruh total X1 dan X2 baik secara langsung dan tidak langsung ya. Pengaruh total dari variabel X1, pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel X1 dan X2 yang mana nilainya ini adalah 0,818. Ini adalah total pengaruh. Tapi kalau misalkan saat membaca koefisien korelasi dan koefisien beta itu jangan menyinggung masalah pengaruh. Jadi bacanya koefisien korelasi X1 dan X2 nilainya adalah sebesar 0,793. Jangan bilang 793, tapi bilangnya 0,793. Berikutnya, koefisien jalur motivasi terhadap kinerja nilainya adalah sebesar 0,766. Dan berikutnya, koefisien jalur atau koefisien beta dari X2 terhadap Y nilainya adalah sebesar 0,167. Dengan demikian, koefisien determinasi ini namanya koefisien determinasi. Dengan demikian, koefisien determinasi atau pengaruh total dari X1 dan X2 terhadap Y nilainya adalah sebesar 0,818. Sehingga epsilon dari epsilonnya ini adalah sebesar 0,182. Epsilon ini ada banyak maknanya ya yang harus kita sebutkan. Epsilon ini bisa disebut juga sebagai koefisien residu. Kemudian nilainya ini adalah didapat dari 1 dikurangi R². Berarti 1 dikurangi 0,818 yang mana hasilnya itu adalah 0,182. Ini menunjukkan apa? Nah, kalau R² ini adalah nilai pengaruh total dari variabel yang kita teliti, yaitu X1 dan X2. Kalau koefisien residu atau sisa ini adalah pengaruh yang dihasilkan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Berarti di luar X1 dan X2. Oke, jadi menyebutkannya ini adalah epsilon sebesar 0,182 adalah pengaruh yang dihasilkan dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian yang saya lakukan saat ini. Jadi variabel di luar X1 dan X2 ya. Kemudian mungkin penguji akan bertanya, variabel apa aja itu? Ya jawabannya ya pastinya saya tidak tahu karena variabel-variabel itu tidak saya teliti. Namun kemungkinan besar itu adalah variabel-variabel yang ada dalam identifikasi masalah di bab 1 saya. Berarti kalau ditanya variabel apa tuh? Jawabannya jelas tidak tahu ya. Tidak bisa pastikan. Tidak bisa memastikan. Karena yang bisa dipastikan itu hanya R² aja. Yang bisa dipastikan itu cuma R² aja yang jelas-jelas penelitiannya sudah dilakukan mengenai X1 dan
X2. Yang 0,182 ini atau epsilonnya ya emang kita tidak bisa pastikan. Yang kita bisa pastikan cuma nilainya. Nilai pengaruh itu adalah 0,182. Kalau ditanya variabel mana? Pertama nggak tahu, tidak bisa memastikan. Namun kemungkinan besar ia adalah variabel yang terkait dengan middle teorinya. Patokannya kita sebutin aja beberapa variabel yang ada di identifikasi masalah. Masalah ini ada di bab 1 ya, kan ada 12 tuh. Ada 12. Kalau yang 1, 2, 3 itu adalah variabel penelitian kita sebutkan yang nomor 4 sampai nomor 12. Atau sebutin 3 aja lah. Asal jangan nyebutin, kalau kajian kita tentang SDM, kita jangan nyebutin variabel pemasaran. Sebutin variabel SDM yang ada di identifikasi, dan kalau penelitian kita mengenai pemasaran, maka sebutkan variabel epsilonnya itu dari variabel pemasaran di luar dari apa yang kita teliti. Oke. Nah, kemudian nanti mungkin penguji juga akan memeriksa tabel pengaruh langsung dan tidak langsung ya. Tabel pengaruh langsung dan tidak langsung. Itu silahkan Anda pelajari tabel, kan di bawah diagram jalur ini tuh biasanya ada tabel pengaruh langsung dan tidak langsung. Di sana di bawahnya perhatikan itu ada formulasi cara perhitungannya. Yang mana dari tabel itu tuh kita bisa mengetahui pengaruh, kan ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Kemudian ini tuh ditotalkan jadi pengaruh total. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ditanya itu pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, jangan harus dipersiapkan. Ini harus tahu cara perhitungannya. Jadi yang ada pada diagram jalur itu ini adalah koefisien yang nantinya akan jadi formulasi untuk perhitungan dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Silakan pelajari tabel itu. Di bawahnya ada keterangannya bagaimana cara menghitung pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Jadi harus bisa difahami sebaik mungkin. Oke. Mengenai hal ini yang tidak saya jelaskan pada video ini, mengenai tabel nih dan cara perhitungannya, mengenai pengaruh langsung dan tidak langsung, pahami baik-baik. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan di WhatsApp aja. Tapi kalau misalkan ini dipahami dengan baik, ini mudah kok, ini mudah sekali. Tapi tetap kalau mau ada yang ditanyakan silahkan. Oke, berikutnya di bab 4 itu juga ada gambaran penelitian ya. Di bab 4 ada gambaran penelitian. Nanti mungkin akan ada penguji yang ngecek. Nanti penguji itu akan ngecek, terutama di ujungnya itu, di pembahasannya itu harus mengulas mengenai variabel-variabel terendah. Indikator-indikator terlemah di masing-masing variabel. Kalau itu sudah dijabarkan dengan baik sampai ke urutan per dimensinya, itu insya Allah bisa aman. Cuman kita harus fokus di sana. Kita usahakan tahu masing-masing variabel itu lemahnya di indikator yang mana. Bisa tahu lemahnya itu ya dari penilaian terendah. Indikator mana nih? Pertanyaan atau pernyataan yang mana nih yang dapat penilaian paling rendah dari responden? Kan itu ada ya, ditandain aja, dilingkarin aja pada skripsinya nanti. Ini loh yang terendah. Dan itu tuh kaitannya dengan bab 5 ya. Berikutnya bab 5. Bab 5 itu memuat mengenai kesimpulan dan saran ya. Nah, di kesimpulan ini isinya ya kita terfokus kepada hampir ke puncak, terutama di poin 1, 2, 3 itu mengenai, kan kita penelitian secara deskriptif dan verifikatif. Secara deskriptif itu berarti kita menjawab di rumusan masalah ya, gambaran dari Y, kemudian di X1 dan X2. Otomatis secara deskriptif ini harus kita
jelaskan. Di kesimpulan itu nggak dijelaskan banget sih, cuman karena ini kesimpulan berarti poin-poinnya aja mengenai yang terbaik, indikator penilaian tertinggi, dan terendah tentu saja ya. Indikator tertinggi mungkin 1, tapi kalau terendahnya ada 3 gitu. Dan sama halnya dengan X1 dengan X2. Dan secara verifikatifnya ini secara pengujian dengan alat bantu statistik ya. Ini di poin 4, 5, dan 6. Ini 1, 2, dan 3. Nah, di kesimpulan cuman mengulas indikator tertinggi dan indikator terendah. Nah, kemudian pada saran otomatis di yang poin 1, 2, 3-nya itu misalnya di Y nih, di Y kan di kesimpulan sudah ada indikator tertinggi dan terendah, tapi untuk saran itu kan maksudnya solusi yang akan kita sumbangkan kepada perusahaan biar kinerjanya meningkat, karena ternyata setelah penyebaran kuesioner ada loh indikator-indikator yang penilaiannya itu masih rendah dari konsumen. Dari responden, dari karyawannya. Sehingga ya harus ada perbaikan. Perbaikan yang kita sumbangkan ini harus operasional, jadi sesuai dengan hasil penelitian. Maka agar itu sesuai, ya kita harus berikan saran khusus fokus kepada indikator-indikator terlemah yang kita peroleh dari hasil penyebaran kuesioner sebelumnya gitu kan. Ini ada indikator tertinggi dan indikator terendah. Nah, misalnya indikator terlemahnya itu kan di yang poin ke-1 di kesimpulan ada 3 nih, ada ABC kan. Kita fokus ke pertanyaannya itu apa, atau pernyataannya itu apa sih? Kenapa bisa dapat penilaian terkecil? Artinya belum optimal kan di perusahaan. Nah, gimana biar optimal? Solusinya misalnya motivasinya belum optimal pada bagian pertanyaan gaji ya. Ya berarti perusahaan harus meningkatkan gaji kan, ini contohnya. Masalah gaji yang rendah, berarti solusinya perusahaan harus meningkatkan gaji. Ini sebagai contohnya aja ya. Begitu juga yang B, pertanyaannya apa? Kita harus berikan solusi. Pertanyaannya apa? Kita harus berikan solusi juga. Nah, kenapa harus 3? Kenapa harus 3? Biar nanti perusahaan kalau misalnya dananya terbatas, dia bisa memilih salah satu di antara saran-saran ini gitu. Tapi kalau dananya banyak bisa ketiganya dilakukan. Kalau dananya terbatas, dia kan bisa pilih satu di antara ketiga solusi ini yang mana yang paling mungkin untuk direalisasikan. Sehingga nanti harapannya kalau misalkan kita sebar lagi kuesioner, si pernyataan ini tuh sebar lagi kuesioner dengan pernyataan yang sama, nilainya itu akan bertambah. Karena perusahaan sudah melakukan perubahan dengan melakukan solusi yang kita berikan di poin ABC ini, di masing-masing variabelnya ya. Berarti kalau di kesimpulan itu terendahnya ada 3, ABC, maka saran pun untuk poin 1, 2, 3 harus ABC juga. Nah, itulah yang dimaksud operasional. Kan banyak nih kita temukan sebagai penguji ya, kesimpulan itu udah ngejeblak aja panjang, tapi nggak sesuai dengan hasil penelitiannya. Yang kita harapkan itu ya saran itu operasional, sarannya harus sesuai dengan hasil penelitian dari penyebaran kuesioner yang mana hasilnya itu dari indikator-indikator yang hasil penilaiannya itu paling rendah. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bab 5 ya. Jadi masing-masing bab, baik bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 kita harus pahami walaupun tidak sepenuhnya, tapi maksudnya itu apa sih? Di masing-masing variabel saya sudah sampaikan juga mengenai potensi-potensi pertanyaan yang akan diajukan oleh penguji yang ada di Stipas khususnya. Silakan dipelajari, siap-siap ya sebelum sidang tuh jangan seperti tanpa persiapan. Karena skripsi itu bobotnya 6 SKS. Kalau misalkan nilainya tinggi, maka IPK itu akan terdongkrak dengan sangat tinggi. Tapi kalau misalkan nilainya sekedarnya, IPK itu akan terancam untuk turun juga. Dan turunnya banyak karena ini 6 SKS. Jadi persiapkan dengan baik, pakai pakaian yang rapi. Sebelumnya istirahat ya. Sebelumnya istirahat, jangan begadang. Berarti belajarnya harus dari sekarang. Istirahat yang baik, banyak sholat tahajud dulu, minta restu dari orang tua,
kemudian minum yang banyak. Lalu pada saat pada saat sidang itu kita harus persiapkan semuanya, jangan seperti tanpa persiapan. Terutama pada saat membaca diagram jalur yang bab 4 itu harus sangat tepat ya menjawabnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau ada tambahan bisa nanti saya sampaikan di WhatsApp aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.